ketua RT itu Pak Arif Purnomo, dia merasa ketua BPI. Jadi jabatannya lengkap. Jadi besar sebagai BPI, legalitasnya kita punya ketua BPI. Ibu kelihatan Bu ya? Kemudian ini lanjut, nah ini kegiatan. Kalau lihat di samping kanan, ya, di hadapan Bapak Ibu, itu ya awalnya itu kita punya bahan seperti ini. Ini fasilitas umum, ya, batas masuk, dikelola supaya dijadikan apa? Lahan yang bisa bermanfaat. Dibersihkan ya, kita melakukan kerja bakti seminggu sekali, dekat pandemi kita sering makan bareng, makan siang bareng, kerja bakti makan, aneh-aneh makan. Ya. Nah ini sebagai sejarah teknologi. Sejelas saja, tapi yang penting kan bapak-bapak sambil praktek nanti di lapangan. Nah itu juga sebagai isu dari ikan lele adalah untuk pencegahan stunting ya. Kita membantu yatim piatu bulan Ramadan memberikan nugget lele. Jadi ibu-ibu bapak-bapak misalkan di sekali promosi aja bisa pesan nugget lele. Nah ini tentang PSF nanti ada yang menyampaikan sumber awal dari mulainya senyum atau nggak mau senyum saya beban tentang magot nanti ya gimana kali kabar ini nanti yang akan dilakukan praktekkan dari bapak-bapak dan proses pembiakannya di sini lewat juga nanti dipraktek sampaikan sekaligus kemudian ada tanya jawab jadi supaya jelas yang tensinya menjadikan tensi putus karena tidak hanya magot saja awalnya di magot tapi pengembangan untuk itu banyak ya karena magot harus dikasih sampah organik. Nah sampah organiknya itu kan kasihkan ke magot. Nah, sementara sampah organiknya masuk ke rumah sampah itu dia kan jual ya kita kerja sama CBD ya bank sampah biasanya itu di bank ya sampah tersebut setelah hari Fitri nah sebelumnya itu dari pengelolaan sampah itu udah anorganik itu dijual anorganik itu belum ada pengelolaan sampah sudah alhamdulillah jadi sebetulnya pengelolaan selanjutnya apa ya tinggal menambah termasuk magot juga oh belum kalau organik itu sudah jalan tapi untuk kita nilai lebih produktif sudah dirasakan oleh masyarakat nah itu di luar sini ada program nah ini tadinya tahu nggak? Sabar. Nah ini pilar ini. Jadi untuk begini selain untuk menangani masalah sampah sama rumah tangga untuk sampah organik dan anorganik kita juga menerima berbanyak kunjungan ada yang diajak dari tadi dari beberapa institusi atau perguruan tinggi MK juga ada yang melakukan penelitian kemudian studi banding belajar tentang pengelolaan sampah seperti magot karena begitu tentang magot pengembangan perusahaan itu banyak selain mendirikan melakukan pekerjaan ini
masih sifat sosial, ya. Jadi dari relawan. Bukan dengan infrastruktur serta masyarakat dalam hal pengembangan ini. Kemudian beberapa juga dipakai oleh Debik, ya. Yang terakhir kita berdoa juga hari ini Bapak dan Ibu karena kita masuk final dalam kompetisi Super Award ya 2023 kota se-Indonesia ya, dan kita masuk final. Alhamdulillah, mohon doanya saja karena kemarin kita sudah kedatangan tim verifikator ya yang memverifikasi. Jadi asesmen lapangan lah, benar enggak di Debik itu ada pengelolaan sampah, tim administrasi terutama dengan awasi komanya itu, awasan pengelolaan sampah sirkuler ekonomi mandiri. Tentang ekonomi nanti dijelaskan. Nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Ini saya kasih waktu 10 menit, sudah habis ya. Nah inilah gambaran kiranya struktur permodalan seperti ini. Nah ini produk kami, ya. Sudah banyak produk kami. Mungkin ibu-ibu dan pas sudah kenal produk kami, ya. Dari mulai nugget, ya. Kemudian let's go, itu dari produk lele dan ikan. Eko engine, kopi, ada pakaian-pakaian. Dan ini KPR kalau disampaikan disebut barang-barang yang telah diperoleh. 721. Saya rasa ini dulu karena waktu ya, dan nanti akan lebih banyak praktek. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaiannya tidak berkenan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 822. Perkenalkan Pak Arif sebagai ketua beliau yang istilahnya menginisiasi kompleks di Perkenalan Mama ini untuk proses publikasi ya, lewat Pak Bambang, lewat Pak Arif. Tentunya mungkin kita akan dengar sekilas saja dari Pak Arif. Mungkin apa yang disampaikan Pak Arif ini akan juga menjadi contoh kita untuk ke depan. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama ada kata syukur kita yang telah memberikan rahmat dan kepada kita semua, sehingga dengan takdirnya lah kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Tanpa takdir dari Allah mungkin kita tidak bisa. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah kepada seluruh masyarakat dunia. Yang terhormat pengurus Yayasan Nur, yang terhormat para pengurus DKM, PT Merah dan juga Demi serta Bapak dan Ibu semua yang ada pada pertemuan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya angkatnya Arif Purnomo. Saya asalnya dari Demak, Jawa Tengah. Berkiprah di Cimahi sudah yang 10 tahun. Hadirnya Demi itu boleh dibilang sebuah tidak di dalam menghadapi situasi di rumah. Kita nggak boleh kemana-mana. Orang mulai stres, orang mulai bingung, orang mulai nggak ngapa-ngapain di rumah, konflik keluarga mulai mungkin pemerintah pusat Pak nggak tahu kejadiannya ya, tapi saya sebagai URT merasakan itu komplain dari warga ini buang sampah begini, habis belanja semuanya online, belanja sampah semua di mana-mana, tapi mau ngapain? Saya tak kumpulkan warga, kita punya inisiatif membuat
pun orang yang bertanggung jawab sampah itu. Jadi setiap kali kita buang sampah itu sama urusannya urusan pemerintah. Ada nggak kepedulian dari kita untuk ngurus itu? Ada kita selalu ngomong kebersihan bagian dari iman. Tapi kita pengen rumah kita bersih, masalah lingkungan kita kotor, urusan RT, urusan RW. Kendaraan kita itu bersih, kalau perlu buang aja, langsung buka jendela, buang aja di pinggir jalan. Tangganan atau urusan dia. Kita selalu pakai konsepnya. Muncullah demi sejak kami melakukan edukasi bagi semua warga. 356 kakak kami edukasi pilah sampah dari rumah. Dan informasi terakhir 2025 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan atas berbagai peraturan tidak diperbolehkan membuat TPA dan TPS lagi. Cimahi aja setiap hari membuang 230 ton sampah hari. 50% siapa? Kontributornya. Bapak Ibu semua kontributor. Kita kontributor. Kenapa? 50% sampah yang dibuang itu dari tadi rumah tangga. Dan fakta yang mengejutkan, penelitian dari Litbang Mas, Luis, kalau dihitung sampah sisa makanan yang kita buang, entah itu nasi, sayuran dan sebagainya itu, kalau dikalkulasi totalnya itu 310 triliun dalam 1 tahun. Dan warga Jabar, Jawa Barat itu memberikan. Kita bisa bayangkan sampah yang numpuk itu karena kontribusi kita, sampah rumah tangga kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ini harus melakukan sampah itu? Sampah urusan pemerintah, sampah urusan RT, urusan pemulung dan sebagainya. Kita tidak pernah berpikir. Nah, kebetulan kaki saya juga maju. Kaki saya satu di Bedemeran, satu di Gemini. Jadi saya mencoba menggali anggaran dana dari Firma untuk kami ambil dan kami sumbangkan kepada seluruh warga di Indonesia. Kebetulan para Jawa Barat bersama dengan Demi mereplikasi Demi di tempat yang lain, di tempat bisa. Kami sudah dari Mekarmati, Malegol, terus bulan Januari dari Selangori, sekarang diinginkan insya akhir tahun nanti di Cipadale. Kami mereplikasi itu supaya kami bisa mengurangi sampah minimal 100 ton per bulan. Itu target yang diberikan oleh DPR kepada kami. Jadi targetnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah 100 ton per bulan. Itu adalah target kita bersama. Sehingga mulai sekarang, yuk kita gerakkan diri kita, karena nanti tidak ada TPS, tidak ada TPA, sehingga semua kota itu diwajibkan mengolah sampah. Dan diminta iuran. Nanti kita semakin hari akan disuruh membayar berapa kresek yang kita buang sampahnya, kita akan hitung oleh BLH. Kresek harganya. Sebelum itu terjadi, yuk bersama-sama kita kelola. Kenapa potensi bisnisnya besar? Maggot itu kami jual per kilo 7.000. Nanti kalau warga pengen jual maggot sekarang 7.000, kita jualnya 7.000, masuk kami harus beli 7.000 kan gitu ya kawan ya. Kalau dikeringkan, kalau maggot dikeringkan itu bisa jadi harganya lebih mahal, 35.000. Ibu-ibu yang pakai make up, siapa tahu basic dasar make-upnya itu dari maggot. Karena maggot yang diimpor tertinggi Belanda, Prancis. Apakah juga maksudnya itu dari minyak maggot. Maggot itu bisa jadi semuanya. Dan maggot itu binatang yang sangat baik. Nanti detailnya akan kami sama Pak Alex. Lele juga sama. Lele itu tidak ada yang terbuang. Kenapa kami bisa menjadi juara inovasi Kabupaten Cimahi dan sekarang mewakili Cimahi untuk maju tingkat nasional? Hari Kamis kemarin kami sudah menerima tim juri. Mohon doanya supaya kami juara nasional mewakili Kota Cimahi untuk mereplikasi ke tempat-tempat yang lain. Lele itu di kami
jadi. Meskipun kami bukan orang kaya, tapi kami tetap berbagi. Contohnya gimana? Market yang dipenuhi oleh ibu itu diberikan di